Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi belakangan ini ada suatu euforia terhadap suatu mobil JDM yang tinggi banget ya, yaitu mobil Suzuki Jimny. Entah mengapa ya, dengan adanya mobil Jimny yang baru, kemudian inden, dan harganya juga sekarang sangat fantastis. Mobil Suzuki Jimny ini sekarang menjadi sesuatu yang hot ya, yang banyak dicari orang, dikoleksi orang, dipakai untuk off-road dan sebagainya ya. Selain Jimny yang baru tadi, kalau saya sebenarnya punya satu nostalgia terhadap suatu Jimny di era 80-an ya. Jadi ketika itu kita nih anak-anak muda nih kalau lihat ada Jimny, kemudian pakai kanvas ya, soft top lah namanya ya, pakai ban yang lumayan gede gitu ya. Keren banget pada waktu itu ya. Jadi saya ingat dulu namanya adalah Suzuki Jimny Sierra. Suzuki Jimny Sierra ini saat ini juga memiliki harga yang mungkin cukup fantastis ya, karena kelangkaannya, dan setahu saya infonya jumlahnya dulu kalau nggak salah sekitar 150-an unit, yang mungkin sekarang sudah sangat berkurang ya, karena dipakai untuk kegiatan mungkin berburu, kegiatan motorsport, balapan, off-road dan sebagainya. Mungkin yang tersisa juga sudah tidak terlalu banyak, makanya sekarang mungkin menjadi salah satu idaman para pecinta Suzuki Jimny saat ini. Ya termasuk saya gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Yudhistira. Saya salah satu penggemar otomotif. Kebetulan pada hari ini saya datang ke Anton Novianto YouTube channel bersama Suzuki Jimny SJ410Q tahun 1984. Jadi mungkin saya sedikit flashback ke tahun 70 akhir 80-an, di mana Suzuki pertama kali mempopulerkan suatu Jeep kecil, ekonomis, di mana saat itu mungkin ada beberapa produsen Jeep lainnya, Toyota Hardtop, CJ7, ataupun Daihatsu Taft, tapi Suzuki memperkenalkan salah satu Jeep ekonomisnya, yaitu tipe SJ410. 4 itu berasal dari 4 silinder, 10 itu berasal dari 1000 cc. Jadi kodenya adalah SJ410, yang pada saat itu beredar di Indonesia dengan 2 varian, yaitu SJ410V itu untuk hardtop dan SJ410Q untuk softtop. Kebetulan kendaraan yang saya bawa ini adalah tipe SJ410Q softtop yang pada masa itu dikenal dengan nama Suzuki Jimny Sierra. Jadi memang pada masa itu adalah saat saya masih duduk di bangku SMA, di mana kebetulan dari orang tua memberikan saya suatu kendaraan untuk sekolah. Saya memakai Suzuki Jimny LJ80 atau yang lebih dikenal nama dengan Jimny Jangkrik. Cuma beberapa kawan saya pada saat itu sudah memiliki SJ410 atau saat itu namanya Suzuki Jimny Super SJ410V. Saya sangat akrab
dengan kendaraan ini di zaman masa-masa saya sekolah. Sekarang saya ingin bernostalgia untuk bisa memiliki kembali kendaraan yang pernah saya punyai ketika saya masih duduk di bangku SMA. Nah, tapi agar bisa lebih spesifik, lebih khas, saya ingin untuk bisa mempunyai tipe SJ410 yang soft top atau Jimny Sierra. Karena setahu saya jumlah populasi Jimny Sierra SJ410Q ini beredar di Indonesia dari tahun 1982 sampai 1984 itu dengan total populasi kurang lebih hanya 150 unit. Suzuki Sierra ini saya dapat di daerah Jawa Tengah, di Semarang. Jadi mobil di towing ke Jakarta, langsung masuk ke bengkel. Kebetulan saya juga sudah siap dengan body parts-nya. Mobil ini saya bangun ulang secara keseluruhan. Jadi seluruh body parts saya ganti semua. Yang saya pertahankan hanya 2, kebetulan bagian itu masih cukup bagus untuk dipertahankan, yaitu bagian firewall dan lantainya. Itu kondisinya sangat baik sehingga saya tidak ganti, tapi seluruh bagian bodi yang lain saya ganti, saya perbarui dengan body parts baru. Nah, kebetulan keinginan saya saat itu adalah mengembalikan, merestore ke bentuk orisinil dari Suzuki Sierra SJ410Q, keluaran dari pabriknya sebagaimana aslinya. Tapi dari beberapa parts yang bisa saya dapatkan, kebetulan saya tidak bisa mendapatkan kap mesin yang tanpa air scope. Jadi kebetulan yang ada hanya kap mesin untuk tipe JA11 yang kebetulan tidak beredar di Indonesia. Karena saya memperoleh kap mesin yang sudah ada air scope-nya, saya terpaksa melakukan penyesuaian ke beberapa bagian bodi lainnya, seperti ke grill, lampu sorot, lampu tembak, terus kemudian ke bumper, terus juga kemudian ke aksesoris-aksesoris lainnya di luar bodi seperti kaca spion. Nah, ini semua menggunakan tipe JA11 punya. Jadi agak sedikit berbeda dengan tipe original dari SJ410Q yang seharusnya. Ini mengikuti JA11 yang keluar jauh lebih muda daripada SJ410Q. Tapi kalau untuk interior dalam, saya masih mempertahankan seluruh originalitas dari SJ410Q. Antara lain saya masih menggunakan dashboard kaleng, dashboard asli bawaannya, termasuk velgnya. Saya juga menggunakan velg yang digunakan oleh Suzuki Jimny tipe JA11. Untuk suspensi saya menggunakan masih tipe papan, per daun, punya JA11. Dan juga shock breaker saya menggunakan Bilstein untuk depan belakang. Mengenai soft topnya, ini bukan soft top aslinya dari Suzuki, karena ini sudah mempergunakan replacement dari base top, kebetulan base top Amerika, yang memang diproduksi untuk Suzuki SJ410 dan SJ413. Jadi bukan dari Suzuki tapi dari aftermarket dari base top Amerika. Kebetulan mesinnya ini juga masih menggunakan mesin originalnya tipe F10. Terus kemudian juga saya perbaiki di kaki-kaki dan transmisinya. Jadi selama saya mengerjakan restorasi mobil ini, dapat dikatakan saya tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh spare parts untuk daerah engine-nya dan juga di transmisi, kaki-kaki.
semua mudah diperoleh, masih tersedia original parts-nya, pasaran spare part di Jakarta ini. Kebetulan juga selain toko-toko spare part di pusat onderdil yang menjual suku-suku cadang asli, di Jakarta ini banyak seller ya yang menjual spare part seperti gardan, seperti transfer case ya, yang memang sudah direbuild dengan parts asli, sehingga bisa dikatakan ini dapat kembali ke kondisi seperti baru. Kalau mengenai harga, bisa dikatakan spare part dari Suzuki Jimny ini relatif terjangkau, meskipun itu original parts ya. Tadi mungkin dengan jumlah populasi yang hanya 150 unit, belum lagi yang sudah dipakai untuk berbagai kegiatan sport otomotif ya, seperti off-road atau speed off-road. Barangkali jumlah populasi Jimny Sierra ini sudah banyak sekali berkurang. Meskipun mungkin masih ada, tapi juga bisa sebetulnya teman-teman mengkonvert dari SJ410V ke soft top, tentunya dengan membeli beberapa body parts yang original, seperti frame kaca depan, terus kemudian besi yang di tengah ini, dan juga bagian pintu belakang serta spakbor belakang masih ada beberapa tersedia body parts dari Suzuki Sierra yang bisa dikonvert ke Jimny SJ410V. Kebetulan keluarga saya juga senang dengan mobil-mobil retro seperti ini ya. Jadi saya nggak mengalami kesulitan dalam menjalankan hobi saya untuk memiliki beberapa mobil retro, karena keluarga saya juga senang dan ya tidak ada keberatan. Jadi sesuai dengan rencana saya, mobil ini bukan dipergunakan untuk off-road, bukan untuk main tanah, tapi untuk sebagai ya mobil untuk jalan-jalan dalam kota. Nama saya Andri, biasanya orang nyebut saya beberes garasi, jadi Andri beberes garasi lah gitu. Saya tuh pemerhati Jimny sebetulnya, karena biasanya hobi saya dari dulu, saya selalu bermain di wilayah Jimny. Kalau dibilang sejarah Jimny, sebetulnya saya juga bukan ahli sejarah sih. Cuma sepengetahuan saya, Jimny itu terutama yang Gen 2 ini, itu dia hidupnya di tahun 82 sampai 2006. Itu pun terbagi dua, Jimny dengan Katana. Di mana Jimny itu untuk yang 4x4, Katana itu untuk 4x2. Nah, khusus untuk yang soft top ini, kita menyebutnya Sierra, karena Sierra ini kenapa dia lebih mencuri perhatian gitu, karena dia hidupnya cuma di tahun 83 dan 84, dan 83 dengan 84 pun mempunyai perbedaan gitu. Ternyata di 2 tahun itu dia tetap punya perbedaan, itu yang membuat dia lebih gandrung lah gitu. Orang kenapa lebih memilih Sierra dibanding Jimny yang tadi rentang waktunya cukup panjang. Sepengetahuan saya gitu, Jimny terutama untuk Gen 2 ya, kita langsung lebih sempit aja untuk Gen 2. Ini kodenya dia SJ40.
gitu. Karena dengan tipe yang sama dia mengeluarkan tipe yang 1300. Jadi SJ413. Itu mulainya Gen 2 di Jimny. Di Indonesia itu mulai masuk di tahun 82. Dia mulai import dari tahun 82 tuh masih import, masih CBU lah ya. Nah, sampai dia di tahun 84 itu dia mengalami perubahan terutama di bagian atapnya. Karena kalau yang saya tahu itu kenapa atapnya berubah, karena di Indonesia itu terbiasa membawa sanak saudara, semuanya harus ikut masuk gitu ke dalam. Makanya akhirnya dari Indomobil Indonesia diciptakanlah tempat duduk di belakang itu berhadap-hadapan seperti angkot. Nah, dengan tempat duduk berhadap-hadapan itu atapnya nggak cukup untuk masuk mobil, orang masuk mobil gitu. Makanya akhirnya diciptakanlah atap yang setengah panjul lah, kita nyebutnya panjul gitu, atau jenong lah gitu. Baru kemudian di tahun 88 baru ada atap yang full high roof, sama seperti di Jepangnya. Di Jepangnya juga ada yang atapnya model high roof. Ya sebetulnya kalau kita ngelihat timeline-nya Jepang, chronicles-nya Jimny, itu sebetulnya tiap tipe Jimny di Gen 2 dia mempunyai 3 varian, selalu mempunyai 3 varian. Dia punya atap soft top, atap lunak, atap fan, tin top. Kalau kita nyebutnya tin top, jadi hard top. Dan satu lagi dia tapi itu yang tin top itu trapeze ya, kita nyebutnya trapeze, flat roof lah. Kalau tapi dia juga punya tipe yang atapnya panjul atau high roof gitu. Yang khasnya dia selalu punya kaca panoramik di atapnya itu gitu. Kaca melengkung. Nah, mobil ini itu dasarnya basicnya Sierra tahun 84 gitu. Dimana kalau di fiber top dia sebetulnya kacanya lebar. Perbedaan di Jimny Sierra 83 dengan 84. Kalau di 83 itu rem depannya belum cakram. Begitu pula dengan pintu belakang. Pintu belakang kalau yang 83 belum ada buka pintu dari luar. Jadi handle pintu dari luar belum ada. 84 sudah ada. Di sektor interiornya, kalau yang 83 itu kisi-kisi AC-nya dia 3, 2 dan ada 1 tengah. Untuk 84 itu cuma 2 kisi-kisi AC. Kita lanjut lagi perbedaannya di intermittent wiper. Di 83 nggak ada intermittent, di 84 ada intermittent. Untuk fasade luar itu perbedaannya yang paling mencolok itu di fiber topnya. Untuk 83 itu kaca belakangnya melengkung. Sementara untuk yang 84 itu kaca belakangnya lebar seperti kacanya CJ. Karena basicnya sebetulnya mobil-mobil yang masuk ke Indonesia, terutama Jimny, itu mengalami spec down. Jadi kita coba spec up biar lebih kelihatan normal lah, seperti Jimny pada umumnya gitu. Jadi ini yang saya lakukan perubahan di mobil ini adalah terutama di sektor interiornya. Jadi kita pakaiin Recaro LX karena untuk biar lebih nyaman kan. Untuk dashboardnya kita ganti dengan dashboard Samurai atau JA51. Wheel steer-nya kita pakaiin Vitara 2 pintu. Untuk unsur kenyamanan, ngegripnya lebih enak gitu. Untuk sektor kaki-kaki, pernya sudah saya ganti dengan per JA11. Karena per JA11 itu per daun yang paling lembut menurut saya untuk Jimny. Sementara untuk ban dan velgnya ini pakai JA11. Kenapa pakai JA11, velg kaleng gitu ya, steel rims? Karena dia tuh legend, velg ini tuh legend. Karena di Gen 2 itu sampai Gen 4
itu versi standarnya selalu pakai velg ini. Untuk pemakaian ban karena kita pakai Axelera ukuran 185 85 16 karena itu yang menurut saya paling reasonable dan paling cocok untuk velg ini. Untuk kanvasnya saya pakai merek Bestop, tapi rangkanya semua, kancing-kancingnya semua saya pakai yang SGP, genuine parts-nya Suzuki. Perbedaan kanvas yang aslinya Jimny dengan Bestop itu sebetulnya itu kan aftermarket ya. Jadi dia kalau kita cari di Google gitu, dia selalu menyebut dirinya replacement top. Kanvas topnya untuk Sierra atau kanvas untuk Jimny itu sudah nggak diproduksi lagi gitu. Jadi tapi dia cukup signifikan juga perbedaannya karena perbedaannya kalau kita nyebutnya kalau untuk soft top itu sebetulnya vinyl top. Kalau di Suzuki itu vinyl topnya Suzuki itu kacanya besar, lebar. Sementara di Bestop dia dibagi dua, miring untuk menghilangkan kesan gawangnya itu loh, frame kanvasnya. Dia ini sama tahunnya dengan di Jepang, tahun 80-an, berarti sudah lebih dari 30 tahun. Jadi sudah tidak diproduksi lagi gitu. Jadi kalaupun ada di eBay itu udah masuk ke wilayah kolektor di mana harganya akan jadi ajaib gitu. Betul, di Recaro doang, cuma untuk drivetrainnya saya sekarang udah pakai yang 5 speed karena kebutuhan daily. Untuk biar lebih lincah lagi di perkotaan, kita pakai yang 5 speednya punyanya Katana. Engine-nya masih standar, cuma kita upgrade di pengapiannya. Jadi pengapiannya dia pakai CDI, dia pakai coil racing, busi racing. Satu lagi, saya tambahkan power sharingnya Katana di Sierra ini. Sebetulnya simple kok. Jimny itu biasanya 4x4. Kalau Katana itu 4x2. Jadi dari tahun 82 sampai 85 itu ada semua namanya Jimny. Begitu di 85 sudah mulai keluar yang 4x2, sudah mulai ada dua nama di situ. Ada yang Jimny, ada yang Katana. Karena yang Jimny itu 4x4, Katana itu 4x2. Perbedaan yang paling mencolok itu cuma di rangka. Karena kalau di Sierra itu harus punya kode Q. Q itu berarti atap lunak. Jadi SJ410Q strip XXXXX nomornya. Kalau Jimny SJ410 langsung nomor rangka. Jadi nggak bisa ditipu atau diketrik ulang. Cuma kalau secara populasi banyaknya mobil masih dipegang sama Sierra. Karena Sierra itu yang saya bilang tadi. Karena Sierra itu dia punya pertama dia masih import, jadi ada beberapa dokumen yang menyebutkan bahwa dia masih diimport gitu dari Jepangnya dan dibuat di sini, di assembling di sini gitu. Jadi beberapa partnya dia masih original Jepang gitu. Dan populasinya nggak banyak gitu. Apalagi dia cuma hidup di tahun 83 dan 84. Otomatis mobil ini jadi otomatis rare gitu. Menurut saya gini, sebetulnya saya senang di Jimny itu karena bukan kesalahan lah ya, karena pemerintah kita memasukkan Jimny itu dalam keadaan spec down. Jadi saya cuma mengangkat istilahnya harkat dan martabatnya Jimny ini ke mobil normal. Karena sebetulnya Jimny ini di belahan dunia sana mobil normal. Bukan mobil yang di spec down gitu. Bukan mobil, kalau kita nyebutnya kan mobil odong-odong tuh gitu. Sebetulnya bukan mobil odong-odong karena dia sebetulnya punya spesifikasi atau features yang sama dengan mobil normal. Gitu. Dan kebetulannya di tahun-tahun sekarang ini itu waktunya
scrap mobil di Jepang. Jadi posisi spare part copotan dari Jepang itu sangat melimpah. Jadi sebetulnya Jimny itu menurut saya mobil yang paling compact, yang paling daily use, dan dia kecil-kecil cabai rawit. Jadi sebetulnya dia powerful. Hanya karena dijual di Indonesia di spec down, jadi orang nggak banyak tahu tentang keunggulannya.